Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik kita. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metodologi data mining. Jadi metodologi itu apa? Kemudian metodologi di data mining itu ada apa saja yang terkenal mungkin yang nanti kita akan bahas. Oke, jadi kalau kita bicara tentang metodologi, secara umum metodologi adalah rangkaian atau langkah-langkah sistematis gitu ya dalam membantu menyelesaikan eh, suatu permasalahan. Dalam hal ini metodologi data mining tentunya fokus pada proses mengekstraksi informasi, pola dan pengetahuan dari data. Jadi kalau kita kemarin bicara tentang data mining itu apa, hubungannya dengan yang lain seperti apa, eh, kemudian studi kasusnya apa, kita juga belajar tentang data, sebagainya gitu ya. Nah, kita butuh rangkaian langkah-langkah. Jadi, bagaimana sih proses untuk melaksanakan data mining dari tahap awal, ya, di awal, di start gitu ya, sampai pada akhirnya akan berhenti. Nah, tujuan dari metodologi ini tentunya diharapkan memastikan bahwa proses data mining itu berjalan dengan terstruktur, ya, efisien, dan memberikan hasil yang relevan serta bermanfaat. Jadi dengan langkah-langkah yang jelas dan sistematis, proses data mining yang kita bangun, yang kita kembangkan akan memberikan hasil yang relevan, bermanfaat, dan tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita bicara metodologi data mining, sebenarnya ada banyak, tetapi ada beberapa yang cukup populer. Yang pertama ada namanya adalah CRISDM atau disebut Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi ini adalah suatu metodologi yang sangat terkenal, yang umum sekali digunakan di industri dan eh, di banyak penelitian juga banyak yang memanfaatkan ini pendekatan XDM, walaupun sebenarnya tidak harus selalu ini. Kemudian ada selain XDM ada namanya KDD, Knowledge Discovery in Database. Kemudian ada namanya SEMA dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya untuk kalau kita bicara tentang metodologi data mining ada banyak, tetapi beberapa metodologi ini adalah metodologi yang populer gitu ya. Kita yang pertama ini yang CRISDM yang mungkin kita akan bahas. Nah, CRISDM ini kalau kita lihat di grafiknya, di bagannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia terdiri dari urutan, 6 langkah. Pertama adalah business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluation, and deployment. Dan ini sebenarnya adalah siklus yang berputar secara terus-menerus. Ya, kalau kita bicara tentang pemanfaatan data mining ya itu akan selalu berulang. Ya, bagaimana kita memahami suatu kebutuhan dari bisnis, memahami data dan seterusnya sampai memberikan hasil yang kita cari dan itu akan berlanjut secara terus-menerus ya. Di setiap stage-stage-nya ini juga kita bisa melakukan eh, proses sebelumnya, gitu. Misal dari sisi data preparation kembali ke modeling, kemudian kembali lagi dan sebagainya. Jadi adalah langkah-langkah yang memang sejatinya berputar secara terus-menerus. Nah, kita akan bahas satu persatu dan kita akan coba cari contoh yang mungkin dekat di lingkungan kita tentang tahapan-tahapan dari CRISDM ini. Business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Secara makna, mungkin teman-teman sudah bisa memahami apa itu business understanding, data understanding, dan sebagainya. Tapi kita akan coba lebih belajar lebih dalam lagi. Oke, kemudian selain CRISDM, ada juga yang disebut namanya lah Knowledge Discovery in Database. Ini sebenarnya cukup lama metode ini ya, metodologi ini ya. Jadi hampir mirip sebenarnya dengan CRISDM yang sebelumnya. Hanya kalau kita lihat secara umum di sini ada selection gitu ya, selection. Ya, selection artinya ya select datanya ya, artinya mengumpulkan data dan sebagainya ya, memproses data gitu ya, mentransformasi datanya, kemudian melakukan pemodelan data miningnya.
ya, kemudian melakukan evaluasi di sini, ya, evaluasi. Jadi lebih kepada pemodelan datanya saja, ya. Tidak terlalu mengutamakan bagaimana model yang sudah dibangun itu bisa memang secara langsung bisa menyelesaikan terhadap suatu permasalahan di bisnis tadi, ya. Jadi lebih kepada kita sekedar mengumpulkan, memproses dan sebagainya, ya. Ah, jadi seperti ini. Knowledge discovery in database. Kemudian eh, selanjutnya adalah eh, SEMA gitu ya. SEMA itu merupakan singkatan dari Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess. Ya, sebenarnya hampir mirip ya. Tentu teman-teman kalau membaca lebih lanjut di referensi, itu tentu ada perbedaan yang berbeda antara tiga tiga ini ya, tiga metodologi tadi ya. Jadi lebih cocok di mana dan sebagainya. Tapi secara umum tahap-tahapannya cukup mirip gitu ya. Misal di sampel, sampel itu hampir mirip seperti eh selection tadi gitu ya, mengenerate atau ya, collect gitu ya, representative sample of data. Jadi ngambil ya datanya kayak gitu ya, mengeksplor, modify, melakukan data transformasi dan sebagainya, melakukan pemodelan dan melakukan akses terhadap model yang tadi. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngomong metodologi database sebenarnya hampir mirip gitu ya. Mengumpulkan data, mengeksplorasi data, mentransformasi data, ya, memodelkan data, mengevaluasi data dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomong tentang Kris DM itu eh, yang sangat kita perhatikan adalah tentu ada business understanding-nya, kemudian selanjutnya adalah proses deployment-nya. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan coba lebih fokus terhadap namanya adalah Kris DM. Kris DM, ya, di mana tadi sudah kita jelaskan, kita bahas bahwa ada 6 langkah yang ini yang ya sejatinya harus dikerjakan semuanya sehingga memang metodologi ini lengkap gitu ya, diterapkan di kasus data mining yang kita bangun. Ya, eh, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah namanya adalah business understanding. Jadi pada business understanding atau pada tahap ini fokus yang diharapkan adalah tujuan bisnis yang ingin dicapai. Ya, tujuan bisnis sebenarnya tidak harus tentang bisnis ya. Eh, Tergantung objektif gitu ya, atau mungkin siapa yang memang ingin melaksanakan proyek data mining ini. Tapi umumnya memang pengembangan data mining itu sangat relate gitu ya dengan bisnis gitu. Ya, jadi di business standing itu harus dipahami gitu ya, apa sih sebenarnya ingin dicari gitu ya dari bisnis tadi dan bagaimana cara pencapaiannya. Nah, biasanya kalau kita ngomong sudah objektif atau tujuan itu tentu ada namanya permasalahan juga di sisi bisnis tadi. Sehingga saat pengembangan data mining itu bukan serta-merta kita menggunakan data mining gitu ya secara langsung tanpa memahami kebutuhan bisnis terlebih dahulu. Apakah memang ada kebutuhan data mining yang memang bisa menjelaskan atau bisa menyelesaikan kasus dari ini. Nah, misal pada suatu kasus yang yang kita berikan adalah memprediksi kepuasan pelanggan ya. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis tentu biasanya ada feedback itu pelanggan, ya bisa komplain, review dan sebagainya gitu ya. Nah itu penting karena engagement dari customer itu, pelanggan itu sangat ini ya, sangat sangat penting gitu ya untuk bagaimana menjadi experience kepada calon pelanggan lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang kepuasan pelanggan ya tentu ada banyak faktor, apakah transaksinya, apakah ini ya tentu keluhan-keluhannya seperti apa, rating produknya terkait pengiriman barang dan sebagainya kayak gitu. Nah, sehingga muncul pertanyaan gitu ya, sebenarnya faktor apa sih yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan? Atau mungkin bisa jadi kita sebenarnya tidak terlalu fokus kepada faktor-faktornya, tapi gimana sih kita bisa memprediksi seorang pelanggan itu puas atau tidak ya. Nah, dan tentu kalau kita ngomong puas atau enggak tentu akan berkaitan dengan hal yang ini gitu ya. Ada banyak variabel, ada banyak faktor kayak gitu. Kita juga bisa secara spesifik melihat faktor-faktor apa yang paling mendukung. Tapi di sini kita ingin lebih ke memprediksi apakah seorang pelanggan itu akan puas atau enggak secara setelah melakukan transaksi. Nah, ketika kita bisa memprediksi
customer tadi kemungkinan akan puas atau enggak, kita bisa memberikan langkah preventif gitu ya, sehingga pelanggan tadi merasa lebih baik gitu ya, yang aslinya puas menjadi lebih puas, yang awalnya tidak puas, bagaimana ada pendekatan sehingga memang dia bisa lebih puas ya. Dengan tujuan ini diharapkan ya engagement terhadap pelanggan akan lebih tinggi. Jadi output yang ingin diambil adalah bagaimana memprediksi pelanggan puas atau tidak puas ya berdasarkan data transaksinya, data storage-nya. Nah, setelah kita memahami business understanding ini, tentu kita perlu merumuskan gitu ya, merumuskan. Ada beberapa langkah, walaupun langkah-langkah ini tuh bukan sesuatu yang yang saklek yang pasti ya, tapi mungkin secara umum akan seperti ini ya. Jadi di tahapan business understanding kita tentu menentukan tujuan bisnis tadi gitu. Sebenarnya di perusahaan atau di lembaga tadi itu ingin apa yang ingin dicapai. Kemudian menilai situasi saat ini ya, bagaimana kondisinya gitu ya. Misal kalau kita ngomong kepuasan pelanggan itu ya seperti apa kondisi saat ini, apakah memang banyak komplain atau apa, komplain seperti apa dan sebagainya, sistemnya bagaimana, kemudian proses bisnisnya bagaimana dan banyak hal gitu ya. Dari sana, apakah itu memang bisa kita modelkan dengan pendekatan data mining? Jadi kita mulai merumuskan masalah data mining tadi. Nah, di kasus yang tadi tentu bisa kita modelkan karena kita ingin memprediksi eh, kepuasan pelanggan berdasarkan data transaksinya atau data historisnya. Nah, tentu itu bisa kita serahkan dengan proses pendekatan data mining ini. Kemudian kita tentukan tujuan proyeknya, sejauh apa yang ingin dicapai, kemudian bagaimana perencanaan proyek tadi sehingga proyek tadi bisa dapat berjalan dengan baik. Nah, kita akan coba satu persatu kupas, tapi dengan kasus yang lebih sederhana dan lebih familiar dengan kehidupan kita gitu ya di perkuliahan. Jadi misalnya suatu prodi, program studi gitu ya atau fakultas, tentu mereka punya target indikator terhadap kelulusan mahasiswa ya karena mahasiswa itu merupakan salah satu komponen penting ya di perkuliahan ya di program studi gitu ya bagaimana program studi itu berkembang atau baik dan sebagainya itu salah satunya diukur dari kelulusan mahasiswa ya. Nah, misal salah satunya untuk kebutuhan akreditasi gitu. Nah, eh Prodi tentu melihat gitu ya banyak mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak lulus tepat waktu atau di DO dan sebagainya. Prodi ingin, program studi ingin melihat gitu ya, melihat agar mahasiswa lulus tepat waktu itu tercapai targetnya atau bahkan bisa lebih dari itu. Ya, sehingga pada business understanding di langkah awal tentu eh, kita harus menentukan tujuan bisnis tadi ya. Tujuannya adalah ya melihat gitu ya atau lebih baik meningkatkan gitu ya meningkatkan ya ya tentu artinya meningkatkan itu agar lebih baik dari sebelumnya atau bisa mencapai indikator kelulusan tepat waktu tadi ya jadi melihat atau meningkatkan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu 4 tahun ya agar dapat mencapai target akreditasi atau efi- eh, efisiensi pendidikan gitu ya jadi misal dapat mengurangi mahasiswa tidak lulus tepat waktu sebesar 10%. Artinya, eh, Prodi mempunyai target agar eh, di tahun depan eh, mahasiswa yang lulus tepat waktu itu naik sebesar 10%. Misal, awalnya di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya hanya misal 70 atau 75, maka bisa menjadi 85. Nah, hal ini penting tadi untuk kebutuhan misal salah satunya adalah akreditasi untuk melihat bahwa program studi itu serius dalam penanganan mahasiswa. Nah, dengan pendekatan seperti ini, kita bisa melihat situasi saat ini. Ya, misal melakukan evaluasi dari kurikulum gitu ya, atau beban studi, apakah SKS-nya ini cukup padat atau tidak dan sebagainya. Banyak banyak variabel ini misal salah satu contohnya dari SKS-nya per semester apakah seperti apa. Mungkin di dalam semester itu ada mata kuliah yang terlalu berat atau terlalu ringan. Kemudian bisa jadi tingkat kehadiran berpengaruh atau mungkin mahasiswa yang mengulang mata kuliah atau mungkin lebih ke fokus TA-nya ya.
Jadi secara umum bisa eh, menyelesaikan mata kuliah lainnya secara baik, tapi ketika TA cukup cukup mundur kayak gitu ya. Atau bisa juga mencari masukan-masukan dari stakeholder seperti dosen, mahasiswa, atau mungkin di karyawan yang pegawai di bidang administrasi dan sebagainya untuk melihat sebenarnya hambatan apa saja yang dialami oleh mahasiswa. Nah, kalau kita sudah bicara tentang assessment current situation seperti itu, kita mulai merumuskan masalah data miningnya karena kita melihat bahwa dengan memodelkan mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak, Prodi akan bisa memberikan pendekatan yang lebih baik sehingga mahasiswa yang mungkin depresi tidak lulus tepat waktu akhirnya pada akhirnya bisa selesai lulus tepat waktu. Sehingga pada masalah data mining itu dapat dikembangkan model prediktif ya yang dapat mengidentifikasi masalah-masalah atau kondisi mahasiswa yang berisiko tidak lulus tepat waktu ya dengan melihat banyak hal tadi gitu ya apakah dari IPK-nya, SKS per semesternya, kehadirannya dan sebagainya ataupun non akademiknya misal apakah dia aktif di organisasi dan sebagainya ya. Kemudian kita tentukan tujuan proyeknya. Nah, misal dari pemodelan data mining ini kita mengembangkan model prediktif ini diharapkan bisa mencapai target akurasi di atas 80%. Artinya, kalau ada 10 mahasiswa yang kita prediksi, diharapkan 8%-nya, 8 dari 10 ini bisa benar gitu ya prediksinya. Gitu. Nah, tentu semakin tinggi semakin bagus ya. Tetapi untuk memodelkan kebenaran dari model prediksi itu, prediktif tadi tentu mempunyai proses yang cukup kompleks yang cukup susah. Kemudian tahapan selanjutnya adalah merencanakan proses ya, tentu seperti apa timelinenya, kemudian bagaimana pengumpulan datanya, kemudian identifikasi sumber dayanya, siapa saja yang mampu dan sebagainya. Kemudian di tahap 2 kita akan eh, bicara atau memahami tentang data understanding ya. Jadi data understanding itu merupakan tahapan ya ini salah ya bukan tahapan ya. Tahapan yang melibatkan eh, pengumpulan data yang diperlukan ya. Setelah kita memahami ada kebutuhan apa, ada masalah apa, dan kita sudah memetakan bentuk ini ya masalah data miningnya sehingga kita akan lebih mudah menentukan data apa saja yang perlu kita persiapkan ya. Jadi pada tahap ini tentu kita harus mengumpulkan, menganalisis data yang relevan ya, yang diharapkan dapat memprediksi dalam hal ini adalah memprediksi eh, mahasiswa itu lulus tepat waktu atau tidak. Ya, seperti saya sampaikan tadi ada banyak eh, atribut gitu ya, atau ada banyak faktor gitu ya. Bisa jadi dari jumlah SKS yang diambil, kemudian bebannya, ya misal lulus atau tidak gitu ya. Ya, eh, bagaimana nilainya ya, nilainya, kemudian bagaimana kehadiran dan sebagainya banyak sekali gitu ya. Kalau kita cari tentu akan banyak sekali. Baik itu secara akademik dan akademik. Kalau data akademik tentu bisa diajukan ke program studi gitu ya, atau misal eh, bagian akademiknya gitu, atau data-data non akademik seperti di organisasi, di himpunan, di UKM dan sebagainya itu bisa akan sangat membantu mahasiswa lulus tepat atau tidak. Bisa juga memahami dari kondisi keluarganya, bagaimana ekonominya, bagaimana tempat tinggalnya dan sebagainya. Nah, beberapa tahapan umum yang dilakukan di tahap ini adalah data collection, data description, data exploration, dan assessment quality datanya. Ya, tentu ini bukan eh, seperti ini, saklek seperti ini, ya, tapi secara umum adalah kurang lebih seperti ini. Nah, di data collection secara makna adalah pengumpulan data. Ya, tentu kita butuh untuk mengumpulkan data dari banyak sumber tentunya ya. Nah, data yang bisa diambil misal terkait demografis mahasiswanya, misal
Ya, tentu usianya mahasiswa gitu ya, jenis kelaminnya, status ekonomi, lokasi asal, jurusan dan sebagainya. Kemudian riwayat akademiknya bagaimana, IPK semesternya atau IPS gitu ya, jumlah SKS yang diambil, jumlah mata kuliah yang diulang ya, bahkan lebih detail nilai dari setiap mata kuliah, lebih detail lagi di setiap mata kuliah tadi mungkin ada tugas dan sebagainya itu bisa jadi sangat berdampak. Nah, kehadiran ya, bisa jumlah kehadiran, keterlibatan dalam tugas dan sebagainya. Bisa juga data tugas akhir gitu. Ya, karena kalau kita mengumpulkan data ini adalah data mahasiswa yang sudah dari semester 1 gitu ya sampai semester X gitu ya. Misalnya semester kalau harus 4 waktu berarti sampai semester 8 ya. Kalau lebih dari itu berarti misal semester 9 10 berarti ini artinya ini lulus, ini tidak lulus ya. Kita harus mempunyai data yang seperti ini yang melihat bahwa histori mahasiswa itu dari awal masuk sampai lulus atau tidak lulus ya. Bukan hanya mengambil dari mahasiswa yang semester 1 sampai misal semester 4. Ya, tentu kita belum bisa memahami dia ini mahasiswa lulus atau enggak. Ya, data mahasiswa yang seperti ini nanti akan dipakai sebagai pengujian dari model yang sudah dibangun. Nah, kemudian, nah ini ya ada data kelulusannya ya. Jadi mahasiswa itu lulus, lulus tepat waktu atau enggak. Jadi di data tadi pada akhirnya nanti akan ada kolom atau atribut yang menyatakan mahasiswa tadi lulus atau enggak kayak gitu. Ya, ini kasus namanya kasus klasifikasi, pengelompokan data mahasiswa terhadap kelompok yang sudah ditentukan. Kelompok yang sudah ditentukan atau kelas yang sudah ditentukan adalah namanya lulus atau tidak lulus tepat waktu tadi. Tuh. Nah, itu adalah pada tahap collection. Poinnya adalah di tahap ini kita perlu mengumpulkan banyak data yang bisa mendukung dan memahami pola sebenarnya tipe mahasiswa itu seperti apa yang lulus tepat waktu atau yang tidak. Ya, kalau hanya kita punya cuma misal IP-nya gitu ya, ya kita tidak perlu membuat model data mining, cukup if else aja, if seperti apa. Tapi tentu sangat sedikit sekali gitu yang bisa dipakai karena uh, dia cuma menggunakan cuma satu atribut, sedangkan ini kita bisa banyak sekali atribut ya, banyak sekali. Semakin banyak, semakin kaya, semakin bagus memahami pola tadi. Seharusnya seperti itu. Nah, kita perlu melakukan deskripsi data ya, deskripsi data atau eksplorasi data gitu ya. Ya, mudahnya data umumnya berbentuk tabular, ya, misal ada data ini. Siswa, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Itu deskripsinya bagaimana, tipenya apakah nominal atau kategorikal, ya. eh ya, misal ini usia numerik gitu ya. Numerik biasanya discrete gitu. Ya, karena biasanya usia tidak dalam bentuk desimal. Jenis kelamin laki-laki perempuan berarti kategorikal ya. Itu juga bisa masuk namanya nominal. SKS yang diambil, numerik dan sebagainya ya. Jadi kita perlu mendeskripsikan data dan melakukan exploratory data. Jadi, atau lebih dikenal dengan istilah namanya EDA, exploratory data analysis. Jadi setelah kita mempunyai data, kita harus memahami sebenarnya bagaimana sih data tadi ya, berapa banyaknya, berapa kolomnya, ya apakah ada misalnya value atau enggak, kemudian hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi misal kita melihat distribusinya bagaimana, ya apakah ini sudah pernah kita bahas kemarin di video sebelumnya, ya misal usianya bagaimana nih, usianya apakah seperti ini, ya artinya banyak usia yang di sekitar sini gitu ya, di awal-awal lebih cenderung sedikit, atau berapa banyak SKS yang diambil dan sebagainya. Apakah ada korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain? Oh, ternyata kehadiran itu dengan kehadiran yang tinggi itu waktu kelulusannya juga semakin banyak ya, semakin bagus ya, dan seterusnya. Ini memahami korelasi sehingga tidak semua atribut bisa jadi tidak kita gunakan, hanya beberapa saja. Dan biasanya untuk membantu dalam data exploratory data, kita melakukan visualisasi ya, seperti ya tadi ini grafik-grafik gitu ya, histogram bentuknya atau box plot dan sebagainya. Ini kita juga sudah bahas bentuk-bentuk visualisasi di video sebelumnya. Nah, tujuan dari ini kita bisa memahami sebenarnya bagaimana data itu gitu ya, atau data itu kan sudah komplit gitu ya, sudah bagus, sudah eh, ya sudah lengkap dan sebagainya gitu ya. Sambil kita melihat sebenarnya bagaimana sih kondisi data tadi gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pengumpulan data, tentu idealnya ada assessment terhadap data quality-nya ya.
Ada beberapa faktor kualitas data yang perlu dipertimbangkan, misal dari sisi akurasinya, ya apakah data tadi itu mencerminkan kondisi sebenarnya gitu. Ya apakah catatan mahasiswa itu terkait kehadiran itu sesuai dengan kenyataan dan sebagainya. Nah biasanya kalau by system itu kemungkinan besar adalah sudah valid, sudah akurat kayak gitu. Kelengkapannya ya tentu ketika kita punya data yang banyak banget, tapi tidak lengkap itu menjadi PR juga gitu ya. Harus dipastikan bahwa data tadi itu memang semakin lengkap semakin bagus ya. Misal nanti ada data yang hilang atau sebenarnya missing values gitu ya. Kita perlu pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan ini. Harus ada konsistensi gitu ya. Jadi misal data tadi itu diambil dari ya banyak sumber yang itu memang sama-sama valid gitu. Ya, misal dari data akademik dan data yang lain gitu ya, itu memang datanya sesuai, misal dari jurusannya, dari IPK-nya dan sebagainya, jangan sampai tidak konsisten. Gitu. Atau misal yang satunya adalah data jurusannya menggunakan singkatan gitu, misal SI, yang satunya adalah SISFO dan sebagainya. Ini satu hal yang sama ya. Ya walaupun pada akhirnya kita bisa mengkonsistenkan ini pada akhirnya nanti di data preparation. Keterkinian ya, tentu data yang bagus adalah data yang terbaru ya. Jadi lulusan mahasiswa setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir tentu berbeda dengan lulusan 10 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Karena mungkin kedekatan kurikulum dan kondisi lingkungannya itu semakin lama bisa jadi semakin jauh ya. Ya, kemudian keunikan ya, misal ada duplikasi data dan sebagainya. Jadi data quality ini memastikan bahwa data data tadi itu memang layak untuk digunakan kebutuhan analisis. Sehingga ini perlu untuk diperhatikan ya. Dan biasanya kalau kita bicara tentang data umumnya kita perlu melakukan data prep sebenarnya ya, data preparation ya. Ya, di mana tujuan dari ini adalah mendukung kualitas dari data yang nanti kita gunakan. Nah, eh, kalau kita bicara tentang data quality tentu ada masalah-masalah utama yang sebenarnya berkebalikan eh, dengan slide sebelumnya gitu ya. Diharapkan misal kalau sebelumnya data itu harus unik, harus lengkap, harus valid dan sebagainya ya. Tentu ada masalah-masalah utama yang berkebalikannya, misal adanya nilai redundan gitu ya. Misal data mahasiswa itu misal transaksi gitu ya. Ya, lebih dari satu. Kehadiran misal ternyata banyak yang duplikat dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Missing value ada data yang hilang ya. Kalau kita punya data tabular seperti ini, ya ini data mahasiswa gitu ya, mahasiswa A B C dan ternyata ini adalah kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini perlu diperhatikan juga gitu ya. Jadi datanya tidak lengkap, inkonsisten, misal datanya tidak lengkap ya, misal di sini adalah sisvo, ternyata di sini adalah SI, padahal ini adalah satu hal yang sama. Ada outlier ya, outlier bisa jadi nilainya suatu nilai yang cukup jauh, walaupun sebenarnya kalau bicara outlier itu bukan berarti kesalahan gitu ya, kesalahan. Misal ada mahasiswa yang umurnya standar adalah umur 17 sampai misal 21 atau 22 tahun. Ternyata ada mahasiswa yang 30 tahun ya. Kita bisa nanti kita kan ada membahas tentang apakah suatu nilai itu outlier atau enggak ya. Atau mungkin 40 tahun gitu. Nah, ini bisa jadi salah entry atau bisa jadi memang memang valid itu ada mahasiswa yang umurnya 40 tahun yang masuk di S1 gitu ya. Kalau di swasta mungkin lebih umum gitu ya. Mahasiswa yang mungkin rentang umurnya berbeda gitu. Atau mungkin ada noisy value gitu ya, data yang mengalami kesalahan input gitu ya. Misal, oh ternyata ada eh SKS yang nilainya dalam misal 10 gitu ya. SKS mata kuliah nilai 10 itu setahu saya tidak ada gitu ya. Yang saya tahu biasanya 5 atau mungkin sampai 6. Ini sudah sangat tinggi sekali gitu. Ya, jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada noise-noise kayak gitu. Nah, ini perlu kita selesaikan semuanya yang nanti kita akan bahas di video lain tentang data preparation agar kualitas data ini tetap bagus. Nah, ini adalah tahapan selanjutnya bahwa kalau kita sudah bicara tentang data, kita harus menyiapkan data yang baik tadi ya. Maka kita perlu melakukan namanya data preparation atau persiapan data. Jadi data yang sudah ada tadi itu harus dipersiapkan agar layak untuk dianalisis atau dimodelkan.
Nah, ada beberapa tahapan dan memang kembali lagi ini tahapannya tidak selalu seperti ini, tidak harus semua dilakukan ya. Tapi ini umum dikerjakan. Ya, misal kalau kita bicara tentang data yang hilang, data yang kosong tadi, ya kita melakukan data cleaning atau cleansing gitu ya, pembersihan data ya. Bagaimana data tadi itu terhindar dari noise ya, terhindar dari yang sebelum-sebelumnya tadi yang kita bahas. Ini ya, duplikat, gak konsisten, ada missing value dan sebagainya itu kita harus ini ya, sorry, yang ini ya, yang missing value, inconsistent, outlier dan sebagainya itu kita harus perlu bersihkan tadi ya. Jadi ini, jadi kalau kita punya data yang duplikat, tentu data tadi eh, tidak boleh lebih dari satu gitu ya. Misal data tadi kehadiran gitu, kehadiran mahasiswa pada pekan dua gitu ya. Misal pada pekan dua mahasiswanya input dan sebagainya. Itu ternyata ada dua hal yang sama persis ya. Biasanya duplikat itu semua kolomnya sama ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, ketika sama seperti ini kemungkinan data ini adalah duplikat ya. Ya, maka kita harus menghapus duplikat ini sehingga hanya tinggal satu record. Menghapus tidak inkonsisten gitu ya. Ya, misal dari sistem informasi menjadi SI saja gitu ya. Padahal dua hal ini, dua value ini adalah sama gitu ya. Atau misal missing value yang tadi sudah kita jelaskan gitu ya. Misal saya punya tabel gitu ya. Mahasiswa A, B, C, misalnya datanya kosong. Nah, ini kita perlu perhatikan ya. Apakah penangannya, apakah diisi, diimputasi, ya, diisi. Apakah ini diisi dengan suatu nilai, ya, ya, diisi suatu nilai. Bisa jadi nilai tadi itu bergantung pada kolom yang lain, kayak gitu. Bisa jadi seperti itu, ya. Bisa jadi data itu dihapus gitu. Dihapus itu bisa dihapus kolomnya. Misalnya ada kolom satu 2 3. Bisa jadi kolom ini dihapus ya. Ini kolom ini dihapus ya. Atau bisa jadi bahannya barisnya ya, bahannya barisnya ya. Jadi tergantung gitu. Misal ada kolom yang saya punya 10.000 data ternyata 95%-nya itu kolom kolom tiganya ini kosong gitu ya. Ya itu sangat besar sekali ya udah misal kita ingin take out gitu ya kolom ini juga boleh ya jadi bisa dihapus ya tergantung itu butuh analisis mendalam apakah layak itu dihapus atau tetap diisi itu pun diisi nilai apa itu pun juga suatu pendekatan yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu dari exploratory data analysis sebelumnya. Kemudian kita melakukan integrasi data ya. Integrasi data umumnya kalau data itu lebih dari satu kita perlu gabungkan gitu ya. Misal ada data akademik, data sosial ekonominya, data administrasi. Jadi yang awalnya ada tiga data, data A, data B, data C gitu ya. Sehingga menjadi satu data yang lebih komprehensif gitu ya. Ya, ini ya data mahasiswa satu, dua, tiga dan sebagainya ini menjadi satu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tentu harus diperhatikan bagaimana melakukan integrasi data. Ya, sehingga untuk menentukan mahasiswa ini lulus atau tidak, ya itu bukan berkaitan dengan satu data saja, data akademik. Oh, bisa jadi terkait misal sosioekonominya gitu ya, mahasiswa lulus atau sorry mahasiswa itu misal orang berkecukupan atau kaya atau kurang dan sebagainya. Bagaimana siapakah orang tuanya, bagaimana pekerjaannya, gajinya seperti apa kayak gitu. Atau ada data administratif gitu ya, misal bagaimana kehadirannya, kemudian jadwal bimbingannya dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar diambil dari data eh, akademiknya ya, idealnya biasanya tentang SKS maupun IP-nya gitu ya, atau mata kuliah yang diambil. Jadi bisa jadi seperti itu. Ya, dan kita perlu memperhatikan jangan sampai ada duplikat data yang terjadi setelah melakukan integrasi data tadi. Kemudian selanjutnya ada namanya data reduction ya. Data reduction ini adalah pengurangan data ya. Jadi kadangkalanya data yang besar sekali ya, besar sekali ya. Jadi datanya sangat banyak kolomnya itu bisa jadi tidak semua kolom itu atau atribut tadi itu bisa berdampak pada pemodelan lulus atau tidak mahasiswa tepat waktunya gitu ya. Tetapi bisa juga
eh malah mengganggu gitu ya, memodelkan tadi, pemodelan tadi. Maka terkadang perlu data itu dikurangin atau di reduce gitu ya. Ya paling mudah biasanya melakukan feature selection gitu ya. Oh misal hanya gunakan kolom-kolom tertentu. Oh ini hanya kolom-kolom ini ya. Nah itu tadi kita perlu pahami misal dengan exploratory data tadi gitu ya, melihat eh, korelasi antara nilai lulus atau tidak ini ya. Ini ya lulus atau tidak ini. Ya ini kolom targetnya namanya atau Y biasanya. Ini adalah X biasanya ya. Nilai Y ini tuh dipengaruhi oleh X apa saja, faktor apa saja gitu. Atau kita bisa gunakan metode lain, misal namanya PCA ya, Principal Component Analysis. Jadi dia digunakan untuk mengurangi fitur ya, sambil mempertahankan informasi yang ada. Misal beberapa kolom ini bisa dipadatkan menjadi suatu nilai gitu ya. Misal saya hanya ingin menjadi dua atribut gitu ya, tanpa menghilangkan informasi utamanya ya. Jadi ada pendekatan lain. Jadi ini ada bahasan yang lain yang teman-teman harus bisa bisa pahami sebelum menggunakan pendekatan ini gitu ya. Poinnya adalah sekian banyak atribut atau kolom ini bisa menjadi kolom yang lebih sederhana, lebih sedikit ya, kata reduction. Nah, selanjutnya adalah transformasi data atau data transformation. Ya, kadangkala data tadi sudah bersih ya, sudah rapi gitu ya, sudah valid, tapi terkadang ada konversi data mentah yang perlu dilakukan menjadi format yang siap digunakan. Misal, kalau kita ngomong pemodelan data, biasanya data yang diminta itu tidak boleh dalam bentuk kategorikal gitu ya, atau string gitu ya. Ya kalau kategorikal, sorry, eh, string ya, sorry, string text maksud saya. Ya, kalau kategorikal sama kategorikalnya adalah numerik, misal eh, hmm, mahasiswa semester 1 atau semester 2 atau semester 3. Nah, ini adalah kategorikal sebenarnya ya. Eh, Ordinal ya berarti ya. Tapi dia dibolehkan karena bentuknya numerik. Tapi kalau kita ngomong misal fakultas A, fakultas B, fakultas C gitu ya. Ini idealnya harus dirubah bentuknya ya, dirubah bentuknya menjadi format yang lebih siap digunakan. Misal yang pertama adalah encoding categorical variable ya, categorical variable. Misal ada mahasiswa itu adalah mahasiswa anak SI, anak TI, anak IF gitu ya, anak DKV dan sebagainya. Nah, ini perlu di eh, encode gitu ya agar bentuknya menjadi numerik karena biasanya pemodelan data itu membutuhkan input data numerik. Nah, ini ada dua pendekatan yang umum, namanya adalah label encoding, kemudian yang kedua adalah one hot encoding. Saya mulai dari bawah dulu. Jadi biasanya kategori data seperti ini itu diberikan angka unik ya. Misal di jurusan tadi ada 4, maka ini dikasih nilai misal 1, ini 2, ini 3, ini 4. Gitu. Atau misal laki-laki dan perempuan, misal 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, kayak gitu. Misal dari fakultas gitu ya, fakultas A itu nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Pokoknya bentuk numerik. Kalau one hot encoding itu biasanya pendekatannya dalam bentuk biner 0 dan 1. Kalau kita lihat di sini label encoding ini ada label encoding ya, itu ada eh, literatur yang mengatakan bahwa ini bisa jadi membuat model itu menganggap ST itu lebih tinggi daripada TI, entah satu itu lebih tinggi atau lebih rendah ya. Tapi poinnya adalah nilai ini bisa jadi bentuknya ordinal nanti pada akhirnya. Jadi ada prioritas atau mungkin ada lebih tinggi atau lebih rendah kayak gitu. Maka untuk menghindari itu ada pendekatan yang lain namanya adalah one hot encoding. Sehingga perubahannya misal kita punya satu kolom jurusan yang mempunyai 4 nilai, maka akan menjadi seperti ini kolomnya. Ya, akan seperti ini. Nah, masing-masing nilai akan menjadi kolom atau fitur gitu ya. Misal di sini adalah SI, ini adalah TI, ini adalah IF, ini adalah DKV. Oh, misal pada data mahasiswa A itu jurusannya adalah SI, mahasiswa B jurusannya adalah IF, mahasiswa C adalah DKV, misal ya, mahasiswa D adalah SI, maka penulisannya bukan ini adalah 1, kemudian ini 3, DKV tadi 4, ini 1 bukan seperti ini, tapi bentuk biner 0 dan 1.
Sehingga A di sini yang bernilai satu adalah SI. Kayak ini, seperti ini 0, 0. Ya. Yang B adalah IF. IF berarti di sini ini satu, ini 0, 0, 0. Ini C. C adalah di kafe, maka di kafe adalah satu, ini 0, 0, 0. Nah, seperti ini. Jadi ada transformasi categorical data. Ya. Ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman bisa explore lebih lanjut. Tapi ada perubahan bentuk di sana. Transformer gitu. Ada perubahan mobil jadi robot. Nah, data transformasi juga seperti itu. Transformasi data juga seperti itu ya. Ada perubahan bentuk yang awalnya adalah SITI berubah menjadi 1, 2, 3, 4 atau eh, berubah menjadi one hot seperti ini ya. Dan coding. Kemudian terkadang kita perlu melakukan scaling data. Scaling data. Ah, misal kita mempunyai data yang cukup bervariasi nilainya gitu ya, nilai numeriknya. Misal kalau kita ngomong skala IPK adalah misal 1 sampai 4 gitu ya. Sedangkan SKS itu bisa nilainya adalah 1 sampai misal 144 atau 145 SKS gitu ya. Atau bisa jadi misal ada data penghasilan orang tua gitu ya. Misal antara 0 gitu ya sampai misal 10 juta gitu ya. Nah, ini ada rentang yang sangat tinggi sekali ya, perbedaan ini itu bisa terkadang pemodelan data apalagi yang menggunakan jarak gitu ya, itu bisa eh, memahami secara keliru bahwa data dengan nilai yang besar itu berdampak lebih besar juga terhadap kelulusannya padahal belum tentu kayak gitu, sehingga terkadang kita perlu melakukan penskalaan scaling gitu ya. Misal scalingnya adalah antara 0 dan 1 ya, jadi semua nilai di semua kolom itu nanti berubah antara 0 sampai 1 ya, entah 0, berapa pokoknya nilainya adalah 0 sampai 1. Nah, atau misal kita eh, ya kita bisa gunakan banyak cara ya, ada min max scaling gitu ya, namanya z-score, normalization dan sebagainya. Teman-teman bisa pahami. Poinnya adalah menskalakan bagaimana data tadi itu tidak terlalu jauh jaraknya. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang disebut namanya data aggregation. Data aggregation ini adalah data eh, gabungan gitu ya, gabungan. Jadi terkadang kita butuh data gabungan. Oh, misal kita mempunyai eh, total SKS gitu ya. Misal kita punya data ini ya, ini SKS yang diambil misal semester 1, di semester 1 untuk mata kuliah misal X itu ngambil 5 gitu ya. Nah, mata kuliah X1, X2 ngambil 3 dan sebagainya. Mungkin nanti kita perlu melakukan agregasi jumlahnya kayak gitu di sini, XN gitu misalnya ya, totalnya atau bagaimana ya. Pokoknya agregasi adalah melakukan operasi-operasi kayak eh, menjumlah atau menghitung atau merata-rata dan sebagainya ya. Karena kita perlu melakukan seperti itu. Kemudian ada juga namanya discretization ya. Jadi mendiskritkan. Kalau teman-teman masih ingat, bentuk data itu ada namanya discrete, ada discrete, ada namanya continue. Discrete itu nilai yang tetap gitu ya, eh, yang jelas kayak gitu ya. Jadi kita bisa kayak mengkategorikan kayak gitu. Ya, mengkategorikan. Jadi misal IP itu bisa berapapun nilainya dari 0 sampai 4. 0 sampai 4 ya, misal bisa 0,1, bisa 0,5, bisa 2,2, bisa 2,27, bisa 2,31 dan sebagainya gitu. Nah, kita membuat bentuk kategori mendiskretkan. Oh, misal IPK-nya kita buat antara eh, 2,5 sampai 3, 3,1 sampai sekian gitu ya. Jadi untuk lebih memudahkan kita menjernihkan, oh ternyata ada eh, nilai gitu ya, nilai mahasiswa itu di rentang-rentang ini saja kayak gitu, tanpa sangat eh, banyak variasinya ya, yang tentunya kontinu seperti ini gitu ya. Atau mungkin jumlah SKS-nya misal kita buat interval dalam bentuk misal antara 20 sampai 25 dan sebagainya ya, terkadang kita membutuhkan juga seperti itu ya. Tapi kita harus memahami juga dan banyak mencoba-coba transformasi data yang bagus itu yang seperti apa. Nah, itu saja yang mungkin kita bahas di video awal. Jadi kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama adalah ya tentu tentang ini ya, tentang metodologi data mining ya, yang kita fokus kepada Chris DM ya. Yang pertama adalah business understanding.
bisnis understanding. Yang kedua adalah data understanding-nya, pengumpulan data dan memahami datanya. Selanjutnya adalah data preparation-nya, ya, di mana tadi sudah kita bahas banyak sekali teknik-teknik yang eh, membantu kita agar data yang kita siapkan tadi itu layak, valid, dan sebagainya untuk pemrosesan. Selanjutnya nanti kita akan bahas pemodelan data, karena data sudah siap, pemodelan data, kemudian model ya, kemudian evaluasi data, bagaimana model tadi itu bagus atau tidak performance-nya. Kemudian terakhir ada deployment ya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Dan semoga ini bisa dipahami. Nanti akan ada sesi khusus terkait data preparation ini, implementasinya dengan menggunakan Python. Terima kasih semuanya dan semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.